Kira-kira ada apa dengan rokok ya? Jadi tembakau dan rokok itu sama halnya dengan kasus-kasus yang lain. Kalau misalnya anggur, kalau misalnya pisau, kalau misalnya buah nangka, buah durian ya. Nah, sebelum kembali ke rokok atau tembakau, sebelum kembali ke tembakau dan rokok, begini, kira-kira bagaimana yang kita ketahui? Kalau kita tahunya bahwa tembakau itu ada manfaatnya, kita bisa gunakan tembakau itu ada manfaatnya untuk apa? Seperti halnya anggur. Anggur itu sebetulnya bisa untuk mengobati orang sakit. Buah nangka itu bisa mengobati untuk orang sakit. Buah durian bisa mengobati untuk orang sakit. Tapi tidak bisa dilakukan dengan tanpa pengawasan atau tanpa aturan. Kalau kita tahu aturannya adalah dulu asrofu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jadi apapun yang ada gitu kan, misalnya buah-buahan kita makan ya makanlah, tapi jangan berlebih-lebihan gitu. Buah durian itu ada manfaatnya bagi orang, misalnya bagi orang yang darah rendah, kalau dia sakit gitu, lemes gitu, makan durian bangkit, tidak apa-apa, bisa kok, bisa ya. Walaupun kata dokter ya, walaupun kata dokter, kalau dokter bilang jangan makan buah yang ini, jangan makan buah itu, ya itu urusan dokter ya, urusan dokter. Tapi sebagai orang yang percaya atau tidak percaya bisa digunakan gitu. Kalau kita percaya ya kita jalani, kalau kita tidak percaya kita bisa mengambil apa yang kita mau. Tapi ingat, dulu asrofu wala tusrifu, kita tidak disarankan makan durian, tapi kenapa kita pengen makan durian, tidak boleh gitu. Makan durian tidak apa-apa, makan anggur tidak apa-apa, makan sedikit ya, jangan berlebih-lebihan begitu. Kemudian pisau, kita nggak bisa menghukum pisau itu haram ya. Pisau dan tembakau itu sama. Kemudian pembunuhan itu haram ya. Tembakau digunakan untuk apa? Kalau tembakau digunakan untuk mengobati, untuk mengusir hama, untuk meracun dan lain-lain, bisa ya. Ada manfaat yang lain nggak tembakau itu? Kalau tembakau ada manfaatnya yang tidak hanya untuk merokok, itu bisa dipakai. Kalau pisau dimanfaatkan untuk mengiris sesuatu, makanan, bahan-bahan yang dibuat untuk sayuran gitu kan, untuk dimasak, itu motong ayam, motong sapi, motong kambing, itu bisa ya. Pisau itu nggak bisa dihukum karena dia memang dasarnya seperti itu. Anggur itu nggak bisa dihukum, dasarnya memang seperti itu. Ada, kalau ini teman saya yang bilang buah pala itu haram. Yang haram itu bukan buahnya ya. Kalau Anda bisa mengatakan buah pala itu haram, Anda bisa mengatakan anggur itu haram. Maka kalau Anda beli buah pala itu haram, anggur haram, jangan beli anggur. Ayo, sekarang kita beli apa, kita bilang durian itu haram, kita nggak usah beli durian karena durian itu haram. Kenapa haram? Durian itu bisa dimanfaatkan untuk membuat alkohol ya. Kalau durian dimanfaatkan untuk membuat alkohol, haram, duriannya haram, begitu. Apa mau begitu? Durian itu haram, anggur itu haram. Kita nggak usah beli anggur, nggak usah beli durian, makan aja itu air. Air itu halal, nggak ada yang bilang air itu haram. Ayo. Tapi air bisa haram karena air itu apa? Air itu merusak. Bisa. Kalau air itu nggak halal, nggak thayyib, kenapa dimakan, dikonsumsi, diminum? Itu air comberan itu bisa diminum nggak? Air comberan itu bisa diminum, bisa kok. Kalau selama di dunia ini nggak ada air bersih, minum air comberan kalau mau, begitu kan? Jadi kita nggak bisa menghukum tembakau itu halal atau haram. Di sini ini di negeri tembakau, di Temanggung ya,
Ini lokasinya kan di Temanggung, ya, negeri tembakau terkenalnya, paling populer itu. Ya walaupun tidak banyak orang yang tahu tentang negeri tembakau itu apa, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan, sudah memperkenalkan bahwa di Jawa Tengah ada sebuah kota kecil disebut dengan negeri tembakau. Di sini mereka itu mayoritasnya kalau pada musim panas, ya, pada musim panas itu mereka menanam tembakau. Menjelang musim panas itu, ketika masih musim hujan, kemudian musim panas, saatnya panen, kemudian dirajang untuk dijemur. Nah, nggak tahu tujuannya untuk apa dijemur itu urusan mereka. Tapi begini, sebelum ke rokok, ya, tembakau bisa dimanfaatkan untuk mengusir hama, untuk membunuh hama, untuk membersihkan gigi, untuk pengobatan, perawatan gigi. Kenapa kok bisa dipakai perawatan gigi? Percayalah, zaman dulu nenek-nenek itu, ya, zaman dulu nenek-nenek, nenek saya, ya, rata-rata orang desa, orang dulu itu kalau Minang perawatan gigi itu sampai umur 40, umur 50 itu kok bisa awet. Mereka masih utuh, giginya itu masih utuh. Perempuan ya, jarang laki-laki yang giginya masih utuh. Rata-rata yang giginya masih utuh itu perempuan. Sampai usia ini, nenek saya ada yang usia, nenek dari bapak, ya, nenek dari bapak itu usianya 80, itu dia masih utuh. Sampai dia meninggal tidak pernah pasang gigi palsu. Itu karena sering minang itu kan ada daun sirih dan lain-lain itu, kemudian yang digosok-gosokkan itu ada tembakau. Nah, tembakaunya itu fungsinya untuk mengawetkan gigi, untuk perawatan gigi, itu bisa, ya. Jadi bukan berarti tembakau itu apa, untuk dijadikan satu hal yang haram. Nggak semua orang bisa begitu. Nah, tapi ini sesuatu yang haram adalah membelanjakan harta selain di jalan Allah yang mendolimi diri sendiri dan merugikan diri sendiri. Kalau uang itu bisa dibelanjakan untuk infak, sedekah, zakat, ngapain kita beli rokok? Ya enggak. Kalau kita bisa beli infak, ya, kita bisa transaksi, beli transaksi itu, beli infak itu. Nah, kenapa enggak? Mana kita mau beli rokok atau mau beli tembakau, urusan mereka, ya. Mereka mau beli apa terserah. Itu yang jelas kalau disampaikan bahwa tembakau itu, ya, bukan suatu hal yang haram, karena tembakau sama seperti durian, sama seperti nangka, sama seperti anggur, bisa dimanfaatkan. Nggak ada salahnya menanam hal seperti itu. Tapi yang salah adalah ketika orang membuat sesuatu, ya, dijadikan untuk merugikan diri sendiri maupun merugikan banyak orang. Seperti halnya pisau. Kalau kita beli pisau hanya untuk memotong-motong makanan-makanan itu tidak apa-apa. Tapi kalau pisau digunakan hanya untuk pembunuhan, untuk kriminal, ngapain? Nggak ada manfaatnya, kan gitu. Nah, justru akan merugikan. Lebih baik kita beli sesuatu untuk infak, ya kan? Beli sesuatu untuk infak, untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, itu kan infak, sedekah, zakat, itu kan. Nah, santunan kepada anak yatim piatu itu, ya, gitu-gitulah. Seperti kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang membutuhkan, ya, ada kan, yatim piatu gitu, fakir miskin, kan gitu. Kalau ada tamu, kita muliakan tamunya, gitu kan. Nah, muliakan itu dengan sesuatu yang mengenyangkan, bukan memuliakan tamu dengan rokok. Tamu nggak akan kenyang kalau dikasih rokok, bener nggak? Nah, jadi tamu dikasih makanan yang mengenyangkan, jadi jangan dikasih rokok, gitu. Mereka nggak akan kenyang. Nah, sama kan? Jadi kita nggak bisa menghukum tembakau. Mereka orang tani, orang petani, ya. Mereka adalah petani, menanam tembakau boleh menanam tembakau. Tapi yang tidak boleh adalah ketika tembakau itu dijadikan sesuatu untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain. Namanya zolim kalau begitu, ya. Zolim adalah merugikan diri sendiri, rugi. Ya, jadi lebih baik kita tabayun dulu.
tembakau itu halal atau haram dan rokok itu halal atau haram, kita yang tidak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok adalah Majelis Ulama Indonesia. Dulu Majelis Ulama Indonesia yang mayoritasnya adalah Yayasan Muhammadiyah, ya kan, itu mengharamkan rokok, karena yang mengharamkan rokok itu adalah Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain berdasarkan kesepakatan waktu itu mengharamkan rokok juga. Ya, kami tidak tahu urusan mereka seperti apa dalam perjanjiannya, dalam musyawarahnya seperti apa. Tapi hasilnya yang dibaca oleh masyarakat, yang didengar oleh masyarakat bahwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan rokok, bukan saya, bukan kami, ya. Jadi kami tidak pernah mengatakan bahwa rokok itu haram. Tapi lebih baik kami tidak akan merokok karena rokok adalah sesuatu yang tidak memanfaatkan, gitu, tidak ada manfaatnya. Kalau memang tembakau, ya, tembakau itu ada manfaatnya, kita bisa gunakan loh. Tapi kan kita adalah orang yang terbatas. Orang yang terbatas dalam arti kita belum tahu sejauh mana dan manfaat apa saja yang digunakan dari tembakau untuk pengelolaan, untuk supaya bisa dimanfaatkan gitu semestinya, gitu, yang tanpa merugikan manusia, gitu kan, tanpa merugikan tetangga, itu kan. Ya walaupun tetangganya seperti apa, tapi kita nggak usah merugikan tetangga, karena suatu hal lebih baik gunakan tembakau untuk sesuatu yang bermanfaat, gitu ya. Jadi kami tidak pernah mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok adalah MUI. Sedangkan kami sepakat bahwa petani tembakau, mereka orang Temanggung itu menanam tembakau nggak apa-apa kok, manfaat aja tembakau, ya kan. Tapi yang perlu kita tahu bahwa tembakau itu bisa digunakan untuk apa aja, gitu. Nah, kita yang belum tahu, ya kan, sejauh mana. Kalau kita udah tahu, pasti kita akan bersosialisasi kepada teman-teman, saudara-saudara kita, gitu kan. Nah, tentang tembakau, kemanfaatan tembakau, begitu ya.